Kalau kita lihat statistik dari Malaysia, Indonesia is not number one anymore. Ya, sekarang Bangladesh number one. Karma dari kesombongan netizen-netizen kuno. Ada muka, geng. Apakah ini salah satu karma dari kesombongan netizen-netizen Konoha yang selalunya merendahkan dan menganggap remeh Malaysia? Apalagi Apek Kokori selalu mengatakan tak payah kerja ke Malaysia. Karena suara-suara Kokori tersebut, Malaysia menegaskan para pekerja-pekerja dari Indonesia. Meskipun Indonesia saat ini itu mengalami krisis lapangan pekerjaan, Malaysia dah tak nak buka lapangan pekerjaan. Malahan Malaysia menutup pintu rapat-rapat bagi PMI. Hai Publikers, tahukah kamu kalau kini pekerja asing di Malaysia tidak lagi didominasi oleh pekerja asal Indonesia? Pekerja Bangladesh merupakan pekerja asing yang menduduki puncak rantai pekerja asing paling atas di Malaysia. Melihat fenomena ini memang para pekerja Indonesia tidak lagi memasukkan Malaysia menjadi tujuan utama destinasi bekerja di luar negeri. Banyaknya kasus kekerasan, hak-hak pekerja yang tidak terpenuhi, paspor ditahan majikan sehingga status pekerja menjadi ilegal, dan lain hal. Kalian semua pasti masih ingat akibat banyaknya kekerasan dan pelanggaran lain, pengiriman tenaga kerja ke Malaysia sempat dihentikan. Negara itu kini hanya menjadi list paling akhir bagi para pekerja migran Indonesia. Ada Jepang, Korea dan Taiwan serta Eropa yang kini menjadi destinasi tujuan bekerja favorit para pekerja migran Indonesia. Bahkan Arab Saudi kini melunak dengan syarat-syarat penempatan dan perlakuan pekerja migran di sana, saat sebelumnya pengiriman pekerja ke Arab Saudi juga sempat dibekukan, karena tingginya angka kekerasan dan hak-hak yang tidak dipenuhi oleh para majikan. Bahkan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia juga mengamini kalau Malaysia tidak lagi menjadi tujuan favorit para pekerja Indonesia. Pekerja Indonesia makin menjauhi Malaysia, dulu berebut datang, sekarang lebih suka Jepun, Taiwan dan Hong Kong. Sebabnya, katanya, gaji lebih tinggi, kerja lebih terjamin, tapi persoalannya, betul ke semua yang pergi itu pekerja sah? Atau Malaysia sebenarnya dah makin tegas dalam menangani parti yang selama ini bebas keluar masuk? Jangan lupa ekonomi Malaysia tetap berjalan dengan atau tanpa mereka. Kita mahukan tenaga kerja yang sah, bukan yang menyelinap masuk dan akhirnya menyusahkan negara. Nak cari rezeki, datanglah secara betul, kalau tidak jangan terkejut bila pintu ditutup rapat. Kalau kita lihat latest statistik, itu yang registered pekerja Indonesia ada di 585.000 gitu kira-kira. So, number significantly drop ya. Dan juga yang undocumented saya kira sekarang pun sudah jauh berkurang. My prediction sekarang pekerja Indonesia itu saya kira ada di 1.5 ya, atau even less ya. Kalau kita lihat statistik dari Malaysia, Indonesia is not number one anymore. Ya, sekarang Bangladesh number one. Okey. Tapi dari saya tengok data yang last year dia mesti di Indonesia lagi. Nah, sekarang Bangladesh number one. Jadi jumlah pekerja Indonesia di Malaysia in the last 3 years itu significantly drop ya. Jadi dugaan saya masa COVID banyak orang pulang and then they don't return back to Malaysia. Jadi sekarang sudah embassy service pun sekarang sepi saja. Nah, yang saya lihat sekarang pekerja Indonesia ini dia pergi ke other destination, ke negara lain. Misalkan banyak ke Jepang, ke Europe, ke Taiwan, dan juga Hong Kong itu dalam waktu dekat saya kira akan membuka untuk yang sektor formal. Sekarang ini Hong Kong hanya untuk domestic worker saja, tapi soon dia juga akan buka yang formal, dan saya kira Singapura pun akan ada membuka yang sektor formal karena di banyak negara ada shortage ya pekerja di sektor-sektor yang
kita sebut sebagai blue collar workers ya, yang not high skill lah ya. Jadi ada destinasi baru untuk pekerja Indonesia. And Malaysia, I think kalau kita lihat data yang terakhir semakin menurun ya orang pekerja Indonesia. Ketatkan peraturan itu. Satu itu pun demikian. Jadi berita-berita yang dibaca di sini ada operation enforcement, immigration segala macam, itu pun membuat orang juga jadi takut datang ya. Kan banyak tuh berita-berita penangkapan akhir-akhir ini kan hampir setiap hari ada, dan itu kan dibaca juga dengan sekarang sosial media, dan belum orang boleh baca apa yang berlaku di sini. Di Indonesia pun dia sehari yang sama udah tahu juga. Jadi banyak penangkapan ya, case-case itu pun membuat orang menjadi mungkin tidak tertarik, mungkin takut, better daripada macam-macam. Orang kan tahu ada penangkap, ada ditangkap, orang takut juga gitu kan. Jadi itu juga message yang saya kira menyebabkan orang menjadi reluctant to come to Malaysia ya. Untuk menghindari fitnah dan salah paham, saya menghimbau yang menonton VT ini melakukan penyelidikan terhadap semua akun-akun YouTube yang saya tampilkan di layar, dan juga dikepoin semua konten-kontennya ya. Mereka ini siapa, konten-kontennya tentang apa, kenapa begitu, ya apa sebabnya, lalu apakah ada pengarahnya, sutradaranya, apakah mereka saling kenal, mengenal, atau satu kumpulan. Silakan Anda selidiki sendiri ya. Saya tidak mau menuduh, saya juga tidak mau berkomentar. Silakan Anda nilai sendiri siapa mereka yang wajah-wajahnya saya kutip dan akun-akun YouTube-nya saya tampilkan di sini. Nah teman-teman, silakan ditonton, ini konten dari Zainal Story ya, saya kutip. Karma dari kesombongan netizen-netizen kuno. Ada muka geng, apakah ini salah satu karma dari kesombongan netizen-netizen Konoha yang selalunya merendahkan dan menganggap remeh Malaysia? Apalagi Apik Kokori selalu mengatakan tak payah kerja ke Malaysia. Karena suara-suara Kokori tersebut, Malaysia menegaskan para pekerja-pekerja dari Indonesia, meskipun Indonesia saat ini itu mengalami krisis lapangan pekerjaan, Malaysia dah tak nak buka lapangan pekerjaan. Malahan Malaysia menutup pintu rapat-rapat bagi PMI. Pekerja Indonesia makin menjauhi Malaysia. Dulu berebut datang, sekarang lebih suka Jepun, Taiwan dan Hong Kong. Sebabnya, katanya gaji lebih tinggi, kerja lebih terjamin. Tapi persoalannya, betul ke semua yang pergi itu pekerja sah? Atau Malaysia sebenarnya dah makin tegas dalam menangani parti yang selama ini bebas keluar masuk? Jangan lupa ekonomi Malaysia tetap berjalan dengan atau tanpa mereka. Kita mahukan tenaga kerja yang sah, bukan yang menyelinap masuk dan akhirnya menyusahkan negara. Nak cari rezeki, datanglah secara betul, kalau tidak jangan terkejut bila pintu ditutup rapat. Ini jawaban saya buat Zainal ya. Nah teman-teman semua, dari konten di depan itu, di video tadi, Zainal itu seolah-olah ingin menggambarkan ya, bahwa seolah-olah ya, tanpa Malaysia itu kita nggak bisa makan ya, nggak bisa cari duit gitu ya. Amit-amit jabang bayi ya. Ini dia itu orang Indonesia, mantan TKI di Malaysia, tapi sudah tinggal di Blitar, Jawa Timur di Indonesia. Itu selalu konten-kontennya, mohon maaf ya, silakan dikepoin untuk menghindari fitnah dan salah paham ya. Dia dan diduga beberapa orang-orang YouTuber yang mirip-mirip konten-kontennya, senang memuja-muji Malaysia. Itu selalu berusaha melakukan propaganda, mohon maaf ya, sepertinya propaganda ya. Seolah-olah kalau nggak ada Malaysia ini, satu dunia ini kayaknya sengsara semua, nggak bisa makan ya.
Dan seolah-olah Malaysia itu negara sempurna, indah, berbunga-bunga, mirip surga, ya. Ini saya kasih tahu Mas Zainal, oke? Tolong kalau buat konten yang objektif, supaya Anda tidak dituduh, mohon maaf ya, tidak dituduh sebagai buzzernya Malaysia. Anda dan bolo-bolonya Anda itu yang kontennya mirip-mirip, ya. Jadi kalau kami curigai kamu sebagai buzzernya Malaysia, ya jangan salahkan kami. Banyak di antara kita itu nggak pernah ke Malaysia, nggak pernah kerja di Malaysia, berbisnis di negara kita sendiri juga berhasil kaya raya, ya. Lalu ada yang juga bekerja di luar negeri, nggak harus ke Malaysia. Ini Jepang, ya, ini berita baru masuk. Jepang itu siap-siap menerima warga kita, ya, anak-anak muda kita. Arab Saudi juga mulai membuka, pemerintah kita sudah membuka moratoriumnya. Dulunya dilarang karena banyak sekali kasus TKI kita itu disiksa, gajinya nggak dibayar, disiksa dan lain-lain. Tapi sekarang kononnya di sana di Arab Saudi hukumnya sudah mulai ketat, ya. Majikan yang nakal-nakal akan dijatuhi sanksi, dan pemerintah kita akan menandatangani MOU dua negara untuk memastikan bahwa pekerja migran kita akan dilindungi dengan baik di Arab Saudi. Arab Saudi buka pintu, Jepang juga buka pintu, Taiwan masih buka pintu, Hong Kong masih buka pintu, Korea masih buka pintu, dan ada banyak negara lain. Nggak ono Malaysia, tidak ada Malaysia ora opo-opo, ya. Dalam bahasa Jawa, nggak ada Malaysia, nggak paten mas, ya, nggak paten, nggak kerja di Malaysia. Sorry ya, oke. Jadi tolong deh Mas Zainal dengan teman-temannya yang konten-konten YouTube-nya, TikTok-nya itu satu frekuensi memuja-muji negara sebelah. Ingat kalian, ya. Malaysia itu negara yang paling kecil gajinya dari semua pilihan, yang paling buruk perlindungannya kepada pekerja migran kita, dan seringkali menipu, ya, pekerja-pekerja asing datang sudah pakai visa, pakai permit, kerjaannya nggak ada, ya, dan mereka seringkali terikat atau mengalami dilema karena visa atau permit mereka itu terikat pada satu majikan. Mereka nggak boleh pindah kerja. Padahal ketika mereka datang itu katanya ada pekerjaan, perusahaannya ternyata fiktif. Banyak kasus drama macam-macam, sindikat dan lain-lain di Malaysia, ya. Jadi kalau mau orang kita ini mau kerja di Malaysia sekarang ini, pikir-pikir, ya. Saya mengajak teman-teman semuanya pikir sendiri, hitung sendiri, ya, gajinya berapa, ribetnya, perlindungannya macam mana. Saya sarankan jangan ada pikiran kaki kerja di Malaysia, titik. Kondisi Malaysia memang kini lebih nampak seperti negara-negara Asia Selatan saking banyaknya pekerja dari Bangladesh, India, Pakistan dan Nepal yang mendominasi negara tersebut. Setelah negara itu sudah tidak lagi menjadi negara tujuan para pekerja migran dari Indonesia. Kondisi ramainya pekerja Asia Selatan di Malaysia ini perlahan menggerus struktur budaya di negara tersebut. Bisa saja 10 atau 20 tahun lagi wajah-wajah khas Melayu di negara Malaysia akan berganti dengan wajah-wajah Asia Selatan yang disebut sebagai Melayu.